Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Dia Sapitri dengan NIM 210667 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen di Universitas Primagraha Serang. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen motivasi, yang dimana manajemen motivasi ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya pelajari di semester 7 ini. Dan kebetulan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ini. Oke, di sini saya akan sedikit mempelajari apa sih yang saya paham tentang manajemen motivasi. Manajemen motivasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada cara untuk mengelola dan meningkatkan motivasi individu atau tim dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah agar karyawan atau anggota tim dapat bekerja dengan semangat, memiliki komitmen tinggi, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Ada beberapa materi utama yang dapat dibahas dalam manajemen motivasi ini. Yang pertama yaitu pengertian motivasi sendiri, yaitu pengertian motivasi di sini adalah dorongan atau keinginan yang mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi berhubungan dengan upaya untuk mengoptimalkan kinerja karyawan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua ada teori-teori motivasi. Teori motivasi di sini terbagi dalam 4 teori. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua yaitu teori 2 faktor Herbert, yang ketiga yaitu teori X dan Y McGregor, dan yang keempat yaitu teori penguatan atau reinforcement theory. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia terbagi menjadi 5 tingkat, dari yang paling dasar atau kebutuhan fisiologis hingga yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Manajemen dapat menggunakan teori ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan karyawan di setiap tingkatan. Lalu yang kedua, teori 2 faktor Herbert. Friedrich Herbert membedakan faktor-faktor motivasi menjadi 2 kategori, yaitu faktor motivator, misalnya prestasi atau pengakuan, yang mempengaruhi kepuasan kerja, dan faktor higienis, misalnya kondisi kerja atau gaji, yang dapat mencegah ketidakpuasan. Lalu yang ketiga ada teori X dan Y McGregor, yaitu Douglas McGregor mengemukakan 2 pandangan tentang karyawan. Teori X beranggapan karyawan cenderung malas dan membutuhkan pengawasan ketat, sedangkan teori Y melihat karyawan sebagai individu yang ingin berkembang dan berkontribusi secara aktif. Lalu yang terakhir ada teori penguatan atau reinforcement theory. D.F. Skinner mengembangkan teori ini yang menyatakan bahwa perilaku dapat dimotivasi oleh penguatan positif dan negatif serta hukuman dan atau penghargaan. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 3 macam, yaitu yang pertama kebutuhan individual. Setiap individual memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang memengaruhi motivasi mereka, seperti kebutuhan akan pengakuan, keamanan, atau tantangan. Lalu yang kedua ada lingkungan kerja. Suasana kerja yang kondusif, termasuk hubungan antara rekan kerja, kepemimpinan yang baik, dan fasilitas yang memadai, dapat meningkatkan motivasi. Lalu yang ketiga, tujuan yang jelas dan menantang. Karyawan cenderung lebih bermotivasi jika mereka tahu tujuan yang harus dicapai dan merasa bahwa tujuan tersebut dapat dicapai namun tetap menantang. Lalu selanjutnya ada teknik dan strategi untuk meningkatkan motivasi. Terdapat 4 macam, yaitu penghargaan dan pengakuan, peningkatan keterampilan, lalu pemberian tanggung jawab, dan yang terakhir komunikasi yang efektif.
Penghargaan dan pengakuan di sini yaitu memberikan apresiasi yang sesuai terhadap pencapaian. Karyawan dapat meningkatkan motivasi mereka. Penghargaan bisa berupa gaji, bonus, atau pengakuan atas kontribusi mereka. Lalu peningkatan keterampilan di sini yaitu program pelatihan dan pengembangan karir dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan karyawan kesempatan untuk berkembang. Lalu ada pemberian tanggung jawab. Pemberian tanggung jawab di sini yaitu memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih besar, dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi mereka untuk berkontribusi lebih. Lalu yang terakhir ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif di sini yaitu menjaga saluran komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan agar mereka merasa dihargai dan didengar. Lalu ada tantangan dalam manajemen motivasi. Di sini terdapat 3 macam, yaitu variasi dalam motivasi. Variasi dalam motivasi di sini yaitu setiap individu memiliki faktor motivasi yang berbeda. Jadi manajer harus memahami apa yang memotivasi masing-masing karyawan. Lalu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya di sini yaitu tidak sesuai mungkin tidak selalu mungkin memberikan insentif finansial atau fasilitas yang sangat besar. Jadi pendekatan kreatif diperlukan untuk menjaga motivasi. Lalu yang terakhir ada motivasi jangka panjang. Motivasi di sini itu motivasi bisa menurun seiring waktu, sehingga diperlukan strategi berkelanjutan untuk menjaga semangat karyawan dalam jangka panjang. Baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen motivasi yang sudah saya pelajari. Jadi kesimpulannya adalah manajemen motivasi yang efektif dapat menghasilkan lingkungan kerja yang produktif dan karyawan yang lebih berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam keadaan belajar yang dimana wawasan saya belum begitu luas, dan saya akan terus mencari wawasan saya supaya saya bisa lebih paham lagi mengenai apa itu manajemen motivasi. Baik, jika ada salah kata saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.